Hey guys, jadi ini bakal jadi kursus gratis ya tentang gimana caranya kamu itu bisa pakai ChatGPT. Ya, jadi kalau kamu itu nonton video ini dari awal sampai akhir, kamu itu bakal jadi ahli ChatGPT guys. Kita itu bakal bahas 15 jenis komen yang berbeda, prompt yang bisa kalian gunakan, dan ya aku pikir kalian bakal kaget ya sama seberapa kuatnya ChatGPT ini dan berbagai macam hal yang bisa dibantu sama dia nantinya. Jadi yang aku saranin buat kalian tuh adalah ya nggak cuma nonton video ini guys, tapi sambil nonton ya kalian bisa ikutin ya. Bikin aja akun sendiri, masukin promptnya bareng aku, dan aku jamin itu bakal jadi cara belajar yang jauh lebih baik. Jadi ayo kita mulai. Oke, jadi aku udah buka ChatGPT di sini. Kalau kalian itu pergi chat.openai.com, nanti bakal dibawa ke halaman ini guys. Ya, nanti kita bakal kasih linknya di bawah ya, biar lebih gampang buat kalian. Jadi hal pertama yang perlu kamu lakukan itu adalah ya kesini dan klik aja sign up ya. Kalau kami itu udah punya akun, kalian pastinya bisa login di sini ya. Tapi aku bakal kasih tahu kalian cara ngelakuin ini ya. Intinya dia tuh bakal minta alamat email kamu ya guys. Dan cara lain buat bikin akunnya adalah ya dengan masuk pakai Google atau akun Microsoft kamu. Jadi kamu itu masukin alamat email kamu di sini teman-teman dan klik aja continue. Nanti dia bakal kirim email buat konfirmasi akun kamu. Dan begitu kamu itu udah konfirmasi email kamu itu bakal bisa akses akun kamu ya. Jadi ini adalah dashboard ChatGPT-nya guys. Seperti yang kalian lihat, aku punya ChatGPT Plus yang harganya $20 per bulan ya pas aku bikin video ini. Tapi ini tuh gak wajib kok selama kalian itu pakai ChatGPT 3.5 secara default atau yang legacy. Ini bakal gratis ya buat dipakai. Tapi aku mau bilang kalian bisa coba ChatGPT 4 ya. Kalian itu bisa bayar buat akun ini teman-teman. Tapi ya itu gak perlu ya sebenarnya. Dan di video ini aku cuma mau bakal tunjukin cara pakai ChatGPT secara gratis. Jadi ya versi 3.5 aja pas aku lagi bikin video ini tentunya. Jadi di sini di sebelah kiri adalah tempat kamu itu bisa bikin chat baru ya teman-teman. Dan yang keren dari ChatGPT itu adalah ya setiap chat baru ini kayaknya dia inget apa yang kamu ketik. Jadi kamu itu bisa anggap setiap chat ini kayak percakapan baru ya. Dia itu bakal bisa inget konteks dari jawaban lain nantinya yang dia kasih ke kamu di dalam chatnya. Jadi kamu itu bisa anggap setiap chat itu sebagai orang yang berbeda ya, yang udah pernah ngobrol sama kamu sebelumnya. Kalau kamu itu ngerti maksudku, nah kalian tuh pasti tahu kan ada beberapa batasan dengan ChatGPT. Semua data yang udah dipelajari ChatGPT itu cuma sampai September 2021 ya guys. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi sejak saat itu, dia tuh nggak bakal tahu itu udah terjadi. Jadi ya inget itu ya guys. Pas nanyain pertanyaan tertentu, oke, dia tuh gak bakal bisa jawab pertanyaan tentang kejadian terkini untuk itu. Terus juga nggak setiap jawaban itu atau 100% responnya bakal akurat ya guys. Mungkin ada beberapa kesalahan. Jadi ya penting banget buat cek faktanya, buat mastiin jawabannya akurat dan benar. Ayo kita bahas berbagai jenis komen. Dan yang pertama kita akan bahas hari ini tuh adalah nanya ChatGPT fakta atau detail spesifik. Ngomong-ngomong, kita tuh bakal mulai dari yang kayak hal-hal dasar ya sampai ke yang lebih canggih gitu. Jadi ya inget itu aja ya. Jadi ini tuh sama kayak Google sebenarnya. Kamu itu bisa minta ChatGPT buat ngasih fakta tertentu kan. Jadi misalnya aku tuh bisa ke bawah sini dan aku bisa nanyain siapa pendiri Apple. Dia tuh bakal ngasih jawabannya. Pendiri Apple tuh adalah Steve Jobs ya. Terus Steve Wozniak dan juga Ronald Wayne. Jadi komen prompt kayak gini tuh nggak terlalu menarik sebenarnya karena kamu itu bisa ngelakuin ini ke Google atau mesin pencari lainnya ya kan. Tapi yang keren dari ChatGPT itu adalah ya dia tuh lebih kayak percakapan guys daripada nyari di Google dan harus ngeliat berbagai website buat dapetin jawaban yang sebenarnya. Ini bakal ngerangkum semua informasi itu nantinya dari semua data yang udah dipelajari dan nyalin informasi itu ke kamu dengan jawaban tertulis. Jadi ini tuh kayak Google Knowledge Panel gitu yang mungkin pernah kalian lihat ya, yang intinya ngasih kamu rangkuman jawaban dimana ini kayak versi yang lebih bagusnya gitu guys. Kalian itu bisa kreatif dengan jenis jawaban dan fakta yang mau kamu tanyain tentunya, dan harusnya dia itu bisa jawab hampir semua pertanyaan ya yang kamu tanyain. Contoh lain misalnya siapa penulis buku How to Kill a Mockingbird, dan dia nyajiin jawabannya dan itu bener ya. Jadi ya ini pertanyaan yang sangat-sangat basic banget dan itu baru jenis komen pertama yang kita bahas. Oke, jenis komen kedua adalah minta saran. Aku bakal bikin chat baru di sini ya teman-teman, dan itu bakal bisa minta ChatGPT saran tentang hampir semua topik nantinya. Jadi aku suka banget sama pengembangan diri gitu ya. Aku itu bisa nanya kayak gini guys, rekomendasiin 5 buku tentang pengembangan diri. Jadi seperti yang kalian lihat di sini, aku itu minta dia rekomendasiin 5 buku ya guys. Aku udah spesifik banget tuh tentang satu topik, yaitu pengembangan diri ya. Oke, jadi itu jawaban yang dia kasih teman-teman. Kalau kalian itu nggak suka sama jawaban yang dia kasih, kalian bisa klik regenerate respon ya di situ. Jadi aku bakal klik itu di sini ya teman-teman, dan cuman buat nunjukin ke kalian dia itu bakal bikin ulang jawaban itu. Kemungkinan bakal beda ya setiap saat, dan ya seperti yang kalian lihat. Sekarang kita tuh lihat tulisan kecil ini ya guys. Di sini 2 dari 2. Ini artinya udah ada 2 jawaban yang dia bikin ya buat prompt spesifik ini, dan kita itu bisa bolak-balik antara 2 jawaban yang berbeda ini guys. Dan pastinya kita itu bisa terus minta dia bikin ulang ya. Nanti ada yang ketiga dan seterusnya gitu. Nah, yang bisa kalian lakuin itu adalah klik aja tombol jempol ke atas atau tombol ke bawah gitu guys. Ini lebih buat ngelatih AI-nya ya. Jadi kalau ada sesuatu di sini yang salah banget, tentunya kalian bisa klik ini ya. Dia bakal minta kamu ngasih feedback tambahan nantinya, dan kalian itu bisa kirim feedback itu. Kalian juga bisa nanya kayak gini teman-teman, acara TV apa yang bagus buat ditonton di Netflix ya. Nah, sekali lagi datanya cuma sampai September 2021 sampai saat ini. Jadi gak ada yang baru banget ya di daftar ini teman-teman. Tapi ini kayaknya daftar acara TV yang lumayan bagus ya. Banyak yang aku suka banget tuh. Jadi ya kamu itu bisa anggap ChatGPT itu kayak concierge gitu guys. Kamu itu bisa nanya apa aja dan dia itu bakal tahu jawabannya. Jadi ya komen prompt berikutnya yang kita bahas itu adalah terjemahan bahasa. Jadi gak banyak orang yang tahu soal ChatGPT itu. Yang mana ini tuh Google Translate versi steroid guys. Tentu versi yang jauh lebih bagus. Dia itu bakal terjemahin teks jauh lebih baik ya. Itu karena ya dia mempertimbangkan konteks dan isyarat sosial. Jadi dengan Google Translate kamu itu cuma dapat kayak terjemahan kata per kata gitu kan. Nah, dengan ChatGPT dia itu tahu gimana sesuatu itu diucapkan dalam kehidupan nyata teman-teman. Dan dia itu bakal ambil semua informasi itu ya kan. Dan dia bisa menghasilkan terjemahan yang bagus banget buat kamu. Jadi ayo kita coba di sini ya teman-teman. Jadi
yang aku suka lakuin itu adalah pertama aku kasih ChatGPT konteks. Jadi aku tuh bakal bilang kayak gini guys, aku lagi jalan-jalan di Spanyol dan lagi di restoran, dan aku mau nanya ke pelayannya apa 3 menu yang paling populer, bisa terjemahin ini buat aku. Tentunya kalian tuh bisa nanya pertanyaan yang sama persis dengan banyak cara yang berbeda-beda, tapi ini cuma cara aku nanyain di situasi ini ya. Kalian itu bisa lihat dia tahu persis apa yang aku minta, dia itu punya konteks, dan dia juga bakal kasih kita terjemahannya, yaitu yang ini nih. Nah, kamu mungkin gak tahu cara bacanya kan, jadi ya kita bisa tanya ya gimana cara bacanya. Dan yang keren adalah dia itu tahu apa yang kamu tanyain di situ teman-teman. Dia itu bakal kasih kita cara pengucapannya, dan ya itu keren banget sih menurutku, berguna banget buat situasi di dunia nyata. Ini gak cuma bagus buat terjemahan bahasa lisan ya teman-teman, pas kamu itu lagi jalan-jalan, itu juga bagus banget buat terjemahan tulisan gitu. Jadi kalau kamu itu punya artikel blog, kalau kamu itu punya email, intinya apa aja yang tertulis gitu, kamu bisa copy aja di sini dan minta dia terjemahin buat kamu ya teman-teman. Gimana prom ini buat itu, intinya ya ini terjemahan ya, dan kita bisa kayak gini guys, kalian bisa tulis aja teksnya ini, terus aku copy ya kan, dan aku akan bilang terjemahin ini ke bahasa Mandarin, oke? Dan dia bakal ubah itu jadi tulisan Mandarin guys. Dia juga bakal kasih tahu kita cara bacanya, dan ya jadi kreatif aja sama ini ya. Ini fitur yang keren banget ya guys. Dan ya ChatGPT ini kayak punya ahli bahasa gitu yang siap sedia kapan aja, yang bisa kamu ajak ngobrol, oke? Jadi komen berikutnya tuh adalah yang akan kita bahas hari ini, membandingkan berbagai hal. ChatGPT itu jago banget ya dalam hal ini guys. Dia itu punya banyak banget informasi dan juga data yang diambil dari mana aja, dan makanya dia itu bisa ngasih jawaban yang bagus banget buat kalian. Jadi ayo kita coba dengan contoh ini di sini ya teman-teman. Apa perbedaan antara kucing dan anjing sebagai hewan peliharaan? Ini acak banget, tapi dia itu bakal bisa bandingin dua hal yang berbeda ini. Jadi bahkan kalau kami itu kasih prompt yang sederhana kayak gini, dia bakal bisa bikin jawaban yang keren banget teman-teman. Dan kalau kalian itu lihat ini kayaknya cukup bagus deh. Dia tuh bahas tentang perilaku, terus kebutuhan perawatan, hubungan dengan pemilik, dan juga ngasih kita rangkuman singkat. Nah misalnya ini terlalu panjang ya buat kalian, dan kalian itu mau ini ditulis dengan ya katakanlah dengan 200 kata atau kurang ya kan, kita bisa bilang tulis ulang ini di bawah 200 kata. Dan misalnya ini juga agak terlalu rumit buat kita, maka kita bisa bilang, tapi anggap aja kamu itu lagi nulis buat pemula banget ya, atau seseorang yang masih kelas 5 SD gitu, oke? Jadi ayo kita klik dan dia bakal bikin itu. Kamu itu bisa lihat sekarang bahasanya jauh lebih mudah kan, jauh lebih pendek juga daripada ngebahas kategori-kategori itu ya, agak lebih advance ya kan. Dia cuma ngejelasin kucing terus anjing kan deh, terus ngasih ringkasan singkat kayak gitu ya. Jadi ya ini jelas jauh lebih mudah dimengerti kan buat anak kelas 5 SD. Dan itu trik keren lainnya dengan ChatGPT, kamu itu bisa kasih tahu dia tone yang mau kamu pakai ya teman-teman, siapa yang bakal baca kontennya. Jadi dia bakal tahu gimana cara nulisnya juga, sama jumlah kata yang mau kamu hasilkan. Kita juga bisa nanya kayak gini teman-teman, apa perbedaan antara iOS dan juga Android, dan boom, dia ngasih kita jawaban yang sangat bagus banget pastinya. Aku selalu jaranin kalian itu bisa ngasih feedback ya di sini. Jadi anggap aja ChatGPT itu kayak orang yang kamu itu bisa bilang apa aja ke dia ya kan. Kamu itu bisa bilang ini terlalu panjang, ini terlalu susah dibaca, aku nggak suka jawaban ini, bisa lebih fokus ke bagian keamanannya nggak, atau lebih fokus ke hardwarenya aja. Dia sangat terbuka kok sama feedback apapun yang kamu punya, dan dia bakal pertimbangan itu guys. Ingat ya, itu sebagai konteks gitu. Dan seperti yang aku bilang tadi, ChatGPT ini tuh dia inget semua yang udah kamu bilang ya teman-teman, dan semua apa yang udah dia katakan. Nanti semakin banyak konteks yang kamu bangun di dalam chat ini, dia bakal ngasih jawaban yang jauh lebih baik lagi, oke? Jadi komen prompt berikutnya adalah minta ChatGPT bikin tulisan kreatif buat kita. Nah ini salah satu keunggulan utama ChatGPT ya, dia kan AI yang berbasis teks kan, jadi ya dia itu jago banget dalam mengambil prompt kamu dan juga bikin jawaban tertulis. Dan untuk tulisan kreatif itu bisa apa aja loh. Kita itu bisa minta ChatGPT nulis template email buat kita ya teman-teman. Kita itu bisa minta dia balasin email, kita bisa minta dia nulis blog, bahkan nulis lagu. Kita juga bisa minta dia nulis drama, cerita pendek. Kita bisa minta dia nulis lelucon juga, apa aja yang mau kamu tulis tentunya. ChatGPT itu bisa ya, dan kamu tinggal minta apa aja. Jadi misalnya nih, kita itu mulai dari yang lebih asik ya teman-teman. Coba kita minta dia nulis cerita pendek ya, oke? Jadi kita tulis aja di sini, tulis cerita pendek tentang seekor ulat yang jatuh dari pohon, kehilangan keluarganya dan kemudian bersatu kembali. Pastiin ceritanya lucu banget dan bikin cerita yang bikin happy ending. Jadi aku udah kasih dia alur cerita umumnya ya, dan aku juga bilang ya, tahu kan aku mau ceritanya lucu dan aku mau ceritanya happy ending. Jadi kita udah kasih konteks yang cukup spesifik ya kan. Tentunya kalau kita itu punya permintaan lain, aku saranin masukin itu di prompt lain ya teman-teman. Ini bisa kasih permintaan sebanyak yang kita mau, dan dia juga bakal bikin cerita pendek buat kita nantinya. Jadi aku klik enter ya, dan dia itu bakal langsung mulai bikin cerita. Kamu bisa lihat dia namanya ulatnya Carl ya. Aku nggak nyuruh sih, tapi dia kreatif banget guys. Dia bakal mikirin hal-hal kayak gitu, dan dia boom, kita punya cerita tentang si Carl ini, si ulat yang kehilangan keluarganya tapi bersatu kembali. Sekarang misalnya kita pingin lagunya itu diubah jadi lagu ya kan, kita tulis ulang aja ini sebagai lagu, dan boom, dia bakal mulai bikin lirik lagu tuh guys. Dia bakal bikin baitnya, chorus, bahkan semuanya, dan dia itu bakal ceritain cerita itu di dalam liriknya guys. Yang mana ini keren banget sih. Misalnya kita mau ini jadi puisi, tulis ulang ini sebagai puisi, dan kita bisa bilang kita mau jadi kayak haiku gitu. Kita bahkan bisa mau bikin sebagian dari suku kata dan juga lebih spesifik guys. Jadi ketahuilah bahwa apapun yang kamu mau, ChatGPT bisa nulisin. Dia intinya ya bisa lakuin apapun buat kamu teman-teman. Contoh penggunaan lain buat ini tuh adalah minta dia nulis email ya guys buat kamu. Jadi ya tulis aja email buat dealer mobil Land Rover ya kan. Bilang kalau mereka itu overcharge aku pas perbaikan, dan kalau bisa aku mau mereka cek lagi untuk perbaikan kaca depannya yang kejadiannya Kamis lalu. Oh ya, namaku Charlie, orang lain yang aku tuju tuh namanya Frank. Dia baik banget ya di emailnya. Jadi aku udah kasih dia banyak konteks dan aku udah kasih tahu apa yang aku mau masukin, dan aku juga udah bilang
buat baik-baik banget ya ngetiknya. Jadi ya kita lihat apa yang dia keluarin. Aku udah pernah pakai ini ya buat balas email teman-teman. Percaya apa enggak, hasilnya bagus banget. Dan kalau kalian itu baca ini, menurutku ini kedengaran bagus banget ya teman-teman. Aku bisa aja langsung ambil ini, copy paste ke Gmailku dan kirim. Selain sesuatu yang lebih personal kayak gini, kamu juga bisa minta dia tuh bikin template email buat kamu teman-teman. Misalnya kamu itu lagi ngelamar banyak kerjaan ya kan, kamu itu bisa minta dia bikin template yang ngasih gambaran beberapa hal yang mau kamu masukin. Oke, ayo kita lihat apa yang dia kasih ya kan. Wah, ada tanda kurungnya guys, tempat bisa kita masukin nama orang lain ya, dan nama kamu juga, nama perusahaan dan semua itu. Dan ya ini kelihatan bagus banget. Jadi sekali lagi, mungkin bukan email yang persis mau kamu kirim ya kan, kalian bisa ambil ini sebagai draft aja dan nambahin sentuhan buat style kamu sendiri. Tapi menurutku itu adalah titik awal yang bagus banget teman-teman. Kalian bisa kreatif sama ini. Ada banyak hal lain yang bisa kalian minta di ChatGPT dan mereka tulis buat kamu, dan kemungkinannya benar-benar gak terbatas ya kan. Jadi jenis komen prompt berikutnya itu adalah yang bisa kita lakukan, yang bisa kita pakai buat ChatGPT itu adalah ya minta dia buat brainstorming ide buat kita. ChatGPT itu sebenarnya pinter banget ya teman-teman. Aku udah pakai ini sering banget dan ide-ide yang dia kasih itu benar-benar bagus. Ayo kita coba contohnya di sini ya, oke? Jadi aku itu mau bikin pesta ulang tahun buat sekitar 20 teman di sini. Kita itu mau ngelakuin sesuatu kayak di luar ruangan yang biayanya di bawah $50 per orangnya. Bisa kasih aku 5 ide tentang apa yang harus dilakuin, cukup spesifik, dan ayo kita klik enter. Jadi boom, sekarang dia itu bakal kasih kita 5 ide bagus. Ada hari pantai di sini, ada nonton film di luar ruangan, tur sepeda, hiking atau piknik di taman. Jadi menurutku itu ide-ide yang bagus banget ya teman-teman. Misalnya kita itu mau dia ya tahu kan ngebahas lebih lanjut tentang salah satunya, kita itu bisa bilang kayak gini, jelasin lebih lanjut tentang piknik di taman ya kan. Jadi kasih aku langkah-langkahnya. Oke, sekarang dia itu bakal ngasih kita panduan langkah demi langkah buat ngatur piknik di taman ya. Yang menurutku ini keren banget guys. Dan ya, kamu itu bisa anggap kayak ChatGPT itu bisa bantu kamu nemuin ide buat hampir semua hal ya kan. Kayak di sini kita itu ngomongin pesta ulang tahun ya teman-teman, dengan beberapa persyaratan. Kita itu juga bisa ngelakuin hal kayak kalau kamu itu mau mulai bisnis gitu dan kamu itu nggak tahu jenis nama bisnis apa yang kamu pilih, kita itu bisa minta ChatGPT buat daftarin yang cocok. Jadi aku udah kasih dia konteks tentang bisnisku ya teman-teman, dan kita itu bakal nanya apa aja di nama bisnis yang bagus di sini. Kasih aku 8 nama dan kalau bisa ya di bawah 20 karakter ya. Dan ya dia bakal brainstorming ini dan ngasih kita 8 kemungkinan ide nama bisnis ya. Pastinya aku selalu saranin kalian buat lihat ini teman-teman. Kasih feedback aja ke dia, misalnya nama-nama itu dan kedengarannya ini terlalu ngebosenin gak sih? Kasih aku 10 lagi, nah ya kan. Dia itu bakal ngasih kita 10 yang lainnya nantinya, yang mudah-mudahan sedikit lebih menarik ya kan, dan gak bakal terlalu ngebosenin. Misalnya kamu itu suka banget sama perfect prep dan bilang, kasih aku 5 lagi yang kayak perfect prep gitu. Sekarang dia itu bakal tahu kalau kita itu suka nama yang spesifik kayak gitu ya. Jadi dia itu bakal ngasih kita sesuatu yang lebih mirip nantinya. Dia bakal ngasih kita ide-ide yang lebih mirip sama itu juga, dan kita bisa kreatif banget sama itu guys. Kita itu bahkan bisa nanya kayak gimana cara ngebangun bisnis ini, dan ya sekarang dia bakal brainstorming gimana caranya kalian itu bisa ya tahu kan ya mulai bisnis ini. Jenis komen prompt berikutnya adalah ngerangkum teks buat kita. Jadi salah satu hal yang ChatGPT itu jago banget itu adalah ngambil teks yang panjang dan bisa ngubahnya jadi teks yang jauh lebih ringkas nantinya. Jadi ya aku udah copy bagian-bagian dari bab 1 Pride and Prejudice, dan yang bakal aku lakuin di sini itu adalah bilang rangkum teks ini, dan kita klik shift enter terus kita paste aja di sini ya teman-teman. Dan ya dia tuh udah tahu kalau ini dari buku itu, dan dia bakal ngasih tahu kita ringkasannya ya teman-teman tentang apa yang teks itu bilang, dan kita bahkan gak perlu ngasih dia teksnya. Kita bisa bilang kayak gini, rangkum Pride and Prejudice. Dia bakal ngasih kita ringkasan yang dibuat sama AI, dan kita bisa bilang tulis ulang di dalam format kerangka ya. Ya aku udah copy teks dari OpenAI juga yang ngebahas tentang metode yang mereka pakai buat bikin ChatGPT. Yang bakal aku lakuin itu adalah aku bakal ke atas sini ya teman-teman, rangkum teks ini, tapi biar bikin dia tuh gampang dimengerti buat anak umur 10 tahun ya kan. Boom, itu gampang banget guys. Misalnya rangkum itu tapi jelasin ke mahasiswa. Jadi sekarang ini bakal bikin hal yang sama ya teman-teman, tapi ya dibikin dengan sedikit lebih rumit, jadi lebih cocok buat mahasiswa. Dan ya satu hal yang keren dari ChatGPT itu adalah kita itu bisa masukin banyak informasi yang bisa kita minta ke ChatGPT buat bikin poin-poin pentingnya ya, terus buat nulis ulang juga, dan bisa bikin lebih gampang dicerna gitu buat berbagai jenis orang. Oke, komen prompt berikutnya adalah minta dia bikin berbagai daftar buat kita. Ayo kita tulis kayak gini teman-teman, aku lagi nyoba nurunin berat badan, kasih aku daftar 10 makanan teratas yang sehat buat dimakan. Dia bakal bikin itu nantinya, daftar 10 hal yang berbeda ya kan. Ini jelas berguna banget ya buat ngumpulin informasi. Dan misalnya aku lupa bilang kalau aku itu vegan ya sekarang, dia tuh bakal bilang, oh maaf kita nggak tahu kalau kamu itu vegan. Sekarang karena dia tahu ini daftar 10 hal lain yang bisa kamu makan ya kan. Kalau kalian itu lagi nyoba riset buat artikel, terus buat esai, dan buat tugas sekolah atau apapun itu, ini cara yang bagus banget buat ngumpulin kayak berbagai hal yang bisa kalian masukin ke konten tertulis itu. Pastinya kamu itu bahkan bisa minta ChatGPT langsung nulis esainya buat kamu atau apapun itu ya. Dan aku gak nyaranin kalian buat plagiarisme guys, karena kalau kamu itu copy langsung dan juga ya tahu kan ngaku itu sebagai karya kamu sendiri, itu dianggap plagiarisme teman-teman. Karena akan ada banyak tools di luar sana yang lumayan jago buat ngelihat apakah teks itu dibuat sama AI. Jadi ya daripada cuma ngelakuin itu, yang mana nggak aku saranin, ambil teksnya aja, tulis ulang bagian-bagian itu ya, tahu kan kayak masukin kata-kata kamu sendiri aja ke dalamnya nantinya buat tulisan itu. Dan itu adalah cara terbaik buat kamu bikin konten tertulis teman-teman. Komen prompt lain yang bisa keren banget di ChatGPT ya adalah minta dia ngasih kekurangan dan kelebihan buat topik-topik tertentu. Misalnya katakanlah kita itu lagi milih antara sauna tradisional dan sauna inframerah, dan kita mau tahu kekurangan dan kelebihan dari masing-masingnya ya kan. Lagi-lagi itu intinya ya kayak ngelakuin banyak riset buat kamu gitu dari informasi yang
yang diambil dari internet. Seperti yang kalian lihat di sini ya teman-teman, dia formatin ini dengan sangat baik banget. Dia mulai dengan sauna tambahan ya. Ini typo sih, harusnya tradisional guys. Dia ngebahas kelebihan dan kekurangannya. Terus ngebahas sauna inframerah juga di situ. Kelebihan dan kekurangan juga ya kan. Intinya ya kalian itu bisa lihat ya kalau ChatGPT itu jago banget dalam ngasih kalian banyak riset yang disajikan dalam berbagai cara. Jadi kalian itu bisa minta disajikan dalam bentuk daftar, kekurangan dan kelebihan, terus dirangkum juga lakuin apa aja yang kamu mau. Jadi komen prompt selanjutnya yang kita bahas itu adalah minta ChatGPT untuk bikin kutipan atau studi buat kamu. Jadi ayo kita bikin chat baru ya teman-teman. Ini sesuatu yang bisa kita tulis ya. Jadi cariin aja 3 tugas studi ilmiah tentang jumlah jam tidur yang optimal ya kan, dan rangkum teman dari masing-masing studinya. Jadi dia itu bakal ngasih kamu nama studinya ya teman-teman. Dia bakal ngasih tahu kamu ringkasannya, dan ya dia bakal ngelakuin itu 3 kali karena itu yang kita minta. Cara yang bagus banget buat dapetin itu ya tahu kan, kayak jawaban yang didukung data aktual gitu. Aku mau bilang kamu itu perlu pastiin kalau studi-studi ini beneran dilakuin ya. Kadang-kadang ChatGPT itu bisa ketuker antara studi yang beda dan yang produkinnya. Jadi pastiin aja kalau ini adalah studi yang beneran ya teman-teman. Dan kalau ini tuh adalah ya tahu kan data yang beneran ditemuin dari studi itu. Dia juga jago banget cariin kamu kutipan. Jadi misalnya kasih aku 3 kutipan tentang kesuksesan ya, dan boom, kita punya 3 kutipan yang berbeda di situ. Kasih aku 3 kutipan tentang betapa kerennya ChatGPT di sini. Kita bahkan bisa bilang ada 3 kutipan paling terkenal dari misalnya Elon Musk, dan ya dia jago banget ngambil informasi dari web ya kan, dan ngejiinnya dalam bentuk kayak gini guys. Format gaya percakapan yang gampang banget ya kan. Dan ya oke, jenis komen berikutnya yang bisa kita bahas itu adalah ngasih kamu feedback tentang teks kamu. Ini keren banget ya teman-teman, dan gak banyak orang yang pakai ChatGPT buat ini guys. Jadi intinya yang bakal aku lakuin itu adalah aku bakal copy teks yang aku buat di website aku, dan aku bakal minta dia kasih aku feedback tentang apa yang bagus dan juga apa yang jelek ya kan. Kalau kamu itu seorang guru, kamu pasti pakai ChatGPT buat ngebantu kamu nilai esai dan juga makalah kan. Kamu itu bisa lihat aku masukin teks itu di sini ya teman-teman, terus minta dia ngasih tahu aku yang bagus dan yang jeleknya dan apa yang bisa aku perbaikin. Jadi dia itu bakal ngerangkum, tahu kan apa pendapat dia tentang yang aku tulis di sini, dan dia itu bakal bilang dia suka penggunaan anekdot pribadi di sini, yang mana keren banget kan. Dia juga tahu itu, dan terus dia juga bilang yang bisa diperbaiki adalah susunan teksnya ya. Oke, dan sekarang dia itu bakal kasih kita kemungkinan penulisan ulang dari teks ini ya, yang mana ini keren banget guys, bagus. Ayo kita coba ya masukin teks lagi, dan kita akan bilang kasih aku nilai buat esai singkat ini ya. Oke, sayangnya dia gak kasih kita nilai guys, tapi dia bakal tetap ngasih kita feedback tentang teks ini ya. Pastinya kita bisa minta dia nulis ulang di bawah 50 kata juga. Kita bahkan bisa suruh dia buat analisis tentang gaya penulisan aku di sini. Jadi ayo kita tulis ulang itu di sana ya teman-teman. Dia bakal ngasih tahu kita gaya penulisan aku di situ, dan dia bilang ini singkat dan to the point ya. Dan ya anggap aja kayak tutor penulisan gitu ya. Kamu itu bisa nanya apa aja sama dia, dan kamu itu juga bisa bilang gimana cara ubah ini nantinya, hal apa aja yang bakal kamu tambahin, dan hal apa aja yang bisa kamu keluarin, kata-kata mana yang bakal kamu ganti, dan apa ada kata-kata yang lebih canggih dan lebih bagus yang bisa aku pakai di sini. Dimana dia itu bisa bener-bener bantu aku ngelakuin apa aja guys, sama teks apapun yang kamu mau masukin. Jadi ya kalau kamu itu banyak nulis teks, maka ChatGPT jelas merupakan tools yang bagus banget di situ, karena dia bakal bikin tulisan kamu jauh lebih baik nantinya. Jadi komen berikutnya yang bisa kita bahas adalah pakai ChatGPT untuk roleplay sama kamu. Jadi kayak yang udah kita sebutin ya, ChatGPT itu intinya bisa jadi kayak orang lain yang bisa kamu ajak ngobrol. Dan salah satu contoh penggunaan yang keren banget itu adalah ngasih semacam identitas ke ChatGPT ya, dan minta dia buat ngobrol sama kamu. Kamu bisa simulasiin percakapan atau apapun itu. Jadi misalnya kayak gini nih, kamu lagi wawancarain aku buat kerjaan di Microsoft, tolong lakuin wawancara latihan sama aku. Jadi sekarang dia bakal ceritain sedikit tentang diri kamu dan posisi yang kamu lamar. Kita itu bakal kasih jawaban kita di sini ya, oke? Jadi jelas ini bukan cuma satu pertanyaan teman-teman. Dia itu bakal nanyain aku 8 pertanyaan yang berbeda di situ. Tapi intinya yang bisa aku lakuin itu adalah ya aku bisa jawab pertanyaan-pertanyaan ini, atau aku bisa pilih salah satunya dan jawab itu. Dan dia itu bakal ngasih aku jawabannya. Jadi misalnya cari uang atau semacamnya ya, oke? Dia bakal ngasih jawabannya ya teman-teman, nanya pertanyaan lanjutan juga, dan kita itu bisa lanjut dari situ. Ya tahu kan, kamu itu intinya ya bisa ngabisin waktu berjam-jam ngobrol sama ChatGPT setelah ngasih dia semacam identitas di sini. Ini keren banget buat roleplay berbagai situasi guys. Kalau kamu itu mau latihan berbagai skenario, kamu pastiin buat minta dia ngasih feedback tentang gimana kinerja kamu ya, dan nanya hal-hal kayak apa jawaban yang lebih baik. Yang bisa aku bilang ya, jenis roleplay lain yang bisa kalian lakukan itu adalah kalau kamu itu lagi nyoba belajar bahasa, kamu itu bisa roleplay dengan ya tahu kan ngobrol dalam bahasa itu. Jadi kita itu bisa bilang kayak gini guys, aku belajar bahasa Prancis dan kamu adalah guru bahasa Prancisku. Praktekkan obrolan dengan konteks yang bagus satu sama lain. Jelas itu bukan role playing ya, dia itu cuma ngasih kita contoh percakapan ya. Jadi misalnya mari kita role play ya, jadi sekarang dia itu bakal mulai ngelakuin itu. Kita itu bisa bilang oke, jelas itu nggak terlalu berhasil ya teman-teman, tapi aku pikir kalian ngerti maksudnya kan. Pastiin kalian itu ngasih dia konteks yang cukup ya, dan jelas banget tentang apa yang mau kamu pakai, tentang apa yang mau ChatGPT itu lakuin buat kamu. Oke, jadi jenis komen berikutnya adalah minta ChatGPT ngejelasin berbagai konsep. Ini salah satu contoh kasus penggunaan dimana kita coba minta ChatGPT jawab pertanyaan buat kita ya teman-teman. Lebih spesifiknya ya pertanyaan matematika gitu, oke? Kalau sebuah lingkaran itu punya diameter 10 cm, berapa luasnya? Ini bakal ngejawab pertanyaan, dan dia itu ngasih tahu kita langkah-langkah yang dia ambil buat dapetin jawaban itu. Kalian itu bisa lihat ya, pertama dia itu nyari jari-jarinya, terus masukin ke rumus ini A sama dengan PR kuadrat, yang mana ini bener ya teman-teman. Misalnya kamu itu nggak ngerti konsep dari rumus itu ya kan, kamu itu bisa jelasin rumus mencari luas lingkaran di situ. Sekarang dia itu bakal ngejelasin lebih detail tentang rumus ini ya, apa itu masing-masing hal ini,
ini, kenapa ini berhasil, dan ya ini cara yang bagus banget buat minta ChatGPT ngejelasin berbagai konsep yang mungkin kamu itu nggak ngerti teman-teman. Ini intinya ya kayak tutor gratis gitu guys. Kayak ya kalau kalian itu nanya pertanyaan ini ke tutor aku, mereka juga bakal ngejawabnya mirip kayak gini teman-teman. Kalau ini terlalu panjang, kamu bisa bilang bikin lebih pendek dan dia bakal nulis ulang tuh. Tapi ya bikin aja ini lebih ringkas ya. Kita itu bahkan bisa nanya pertanyaan kayak gini guys. Gimana caranya bang bisa bangkrut ya kan? Jadi kalau kamu itu nggak tahu gimana bang itu bisa bangkrut, dia itu bakal ngasih tahu kamu semua cara yang berbeda yang bisa bikin mereka bangkrut ya pastinya. Ini alasan kenapa SVB dan juga bank-bank lain baru aja bangkrut ya. Tapi pastinya dia nggak bakal tahu kejadian-kejadian terkini itu guys, karena itu baru-baru terjadi kan. Jadi nanya ChatGPT jenis komen apa yang bisa kamu kasih ke dia. Jadi aku punya esai yang aku tulis ya, dan aku itu mau tahu jenis komen apa yang bisa aku tanyain ke kamu tentang edit konten aku. Dan boom, ini semua komen prompt yang berbeda yang bisa kalian tanyain ke ChatGPT setelah masukin esai kamu guys. Dan ini cara yang bagus banget buat belajar lebih lanjut tentang berbagai hal yang bisa kalian lakuin di ChatGPT ya. Video ini lumayan lengkap teman-teman, tapi pastinya kita tuh nggak bakal bisa bahas semua ya yang bisa kalian lakuin. Jadi yang aku saranin tuh adalah setelah nonton video ini, kalau masih ada skenario lain atau hal-hal yang mau kamu explore lebih jauh sama ChatGPT, kamu bisa nanya ChatGPT apa yang bisa kamu tanyain ke dia. Aku tahu kedengarannya lucu, tapi kayak ini bener-bener cara yang bagus banget buat belajar lebih lanjut tentang ChatGPT kok. Misalnya aku mau masukin gimana aku itu bisa pakai ChatGPT buat bantu aku nulis kode. Jadi intinya kamu itu nanya ke dia teman-teman, gimana kamu itu bisa pakai dia buat ngebantu urusan kamu. Dan ini adalah komen prompt yang bagus banget ya. Hal-hal persis yang bisa kalian ketik juga di sini. Dia tuh bakal ngasih berbagai contoh kasus penggunaannya. Dan ya kalau kalian itu punya pertanyaan tentang ChatGPT, langsung aja tanya ChatGPT pertanyaannya ya kan. Dan dia itu bakal tahu. Dan jenis komen terakhir yang bakal kita bahas itu adalah untuk dipakai ChatGPT itu sebagai mentor kamu. Nah, seluruh hal tentang di channel ini tuh kan adalah kewirausahaan dan membangun bisnis, dan juga ya kalian tahu kan hal-hal kayak gitu. Dan yang kerennya adalah ChatGPT itu punya banyak banget pengetahuan dan kamu itu bisa minta banyak saran kehidupan ke dia teman-teman. Oke, jadi aku lulusan kuliah umur 22 tahun dan aku itu mau mulai bisnisku. Aku punya $1000 dan aku mau bikin bisnis berbasis jasa ya. Yang aku suka lakuin, aku itu suka fotografi, ngelesin, dan juga bisa kasih aku 5 ide bisnis yang bisa aku mulai sama teman-temannya. Ini intinya sesuatu yang bakal kamu tanyain ya teman-teman ke seseorang yang kamu belajarin ya kan, dan dia itu bakal ngeluarin 5 jawaban di sini. Dan menurutku ini sebenarnya bagus ya. Dan ingat, ini adalah percakapan yang utuh ya teman-teman. Jadi anggap aja ini tuh kayak seorang yang baru aja bilang ini ke kamu. Dan ya, jadi misalnya kamu itu mau ngelakuin fotografi, aku bisa bilang menurutku fotografi itu bakal keren banget ya. Gimana caranya aku ngelakuin itu? Nah, dia itu bakal ngasih tahu kamu lebih lanjut tentang gimana caranya kamu itu bisa mulai bisnis fotografi kamu guys. Ngasih kamu semua langkah-langkahnya. Dan kita bisa bilang website builder apa yang harus aku pakai buat ngebangun website portofolioku. Aku bakal ngasih kita daftar banyak website builder yang berbeda ya. Dan ya intinya lanjutin aja percakapan ini guys. Anggap aja ChatGPT itu sebagai mentor kamu. Dia itu punya akses ke banyak banget pengetahuan. Dan aku mau bilang kayak satu-satunya ChatGPT yang gak punya itu adalah akuntabilitas ya kan. Jadi kamu itu bisa minta semua informasi dan saran ke dia, tapi dia itu gak bakal bisa minta pertanggungjawaban kamu guys, yang mana adalah hal yang paling penting ya kan. Dan ya jadi itu sesuatu yang perlu diingat secara keseluruhan. Kamu itu cuma perlu nganggap ChatGPT itu sebagai orang yang sangat-sangat pinter banget dalam setiap topik yang ada di luar sana. Anggap aja dia tuh kayak asisten, mentor, temen, pendongeng, sebagai peneliti. Dan kalau kamu itu pakai 15 jenis komen yang berbeda ini, kamu itu bakal bisa bikin hidup kamu jauh lebih mudah guys. ChatGPT itu bisa bantu kamu dalam semua urusan kehidupan pribadi kamu, sama urusan kehidupan bisnis kamu juga. Dia itu bisa minta kamu rencanain liburan buat kamu, bikin itinerary, dan juga ya yang penting adalah kamu itu perlu anggap ini sebagai bot aja ya, yang tahu skalanya. Dan kalau ngomongin bot sih, yang penting adalah komen yang kamu masukin di situ. Jadi ini beberapa tips penting yang bikin jawaban kamu jadi jelas lebih baik ya. Yang pertama adalah ya kamu harus super spesifik dan jelas banget sama prompt kamu tentunya. Hal terakhir yang kamu mau adalah ambiguitas ya, karena itu bakal ngasih banyak variabel yang gak diketahui. Jadi semakin jelas dan semakin spesifik kamu sama pertanyaan kamu, semakin banyak konteks yang sebenarnya kamu itu kasih ke dia, yang mana maka semakin bagus jawabannya nanti. Terus biasain juga buat ngasih banyak feedback ya, oke? Jadi aku pikir banyak orang yang gak sadar guys seberapa penting feedback itu. Semakin banyak feedback yang kamu kasih, semakin bagus jawaban yang bakal dia kasih ke kamu ya. Semakin detail dan juga tepat jawaban-jawaban itu. Dan yang lainnya adalah kamu itu harus sabar banget teman-teman. Ini masih software AI yang lagi diuji coba ya kan. Dia itu bakal punya bug dan gak semuanya bakal berfungsi sempurna setiap saat. Dan juga awalnya kamu itu bakal butuh waktu kalian buat bisa tahu pertanyaan apa yang harus ditanyain, jenis konteks apa yang harus dikasih, dan mungkin butuh waktu yang lumayan lama buat kalian itu bisa dapetin jawaban yang diinginkan. Jadi kamu itu harus sabar banget sama ini. Kamu harus bisa nanya lebih banyak pertanyaan dan kamu harus bisa ngasih feedback, dan juga ya itu butuh banyak waktu teman-teman. Coba anggap aja diri kamu itu sebagai jurnalis ya kan. Kamu itu bisa nanya pertanyaan lanjutan dan kamu itu bisa ngasih feedback, dan kalian bisa ke poin-poin tertentu yang kamu mau buat diomongin lebih lanjut juga, atau dapetin detail yang lebih banyak biar jadi jago banget sama komunikasi kamu, karena aku bakal ngebantu kamu sama ChatGPT. Dan ya semoga kalian merasa kalau tutorial ini berguna ya guys. Kita itu bisa ngebahas banyak banget hal yang beda, dan ya jangan ragu buat jadiin video ini sebagai referensi kapan aja ya, karena aku tahu kamu itu mungkin gak inget semuanya yang kita omongin, tapi semoga kalian itu bisa ikutin sambil buka ChatGPT kalian sendiri, dan itu bakal bener-bener pastiin hal-hal yang kita omongin hari ini guys itu bisa nempel di kepala kamu sekarang. Dan semoga kalian bisa bener-bener ambil tindakan ya sama komen prompt ini dan praktekin dalam kehidupan kamu ya. Pokoknya makasih banyak buat waktu kalian. Kalau kalian
kalian suka sama videonya, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe ya buat konten lain yang kayak gini. Aku bikin banyak banget konten tentang keuangan pribadi, kewirausahaan dan investasi di channel ini guys. Makasih banyak dan sampai jumpa di video berikutnya. Peace.